memantau kalau dari yang melibatkan saya, misalnya dulu pernah terjadi di salah satu SD negeri kekerasan seksual yang menimpa 11 anak ya, sampai kemudian karena mencuatnya nama sekolah ya, akhirnya bukan hanya 11 anak ini, tapi anak lulusan satu sekolah kemudian mengalami stigmatisasi karena waktu itu gurunya melakukan tindakan kekerasan seksual kepada sesama jenis, sehingga kemudian berdampak pada seluruh, walaupun korban ketika itu 11. Dan kami waktu itu juga berkoordinasi terus dengan pihak Polres Depok ya, Polresta Depok. Kemudian kasus yang barangkali juga waktu itu muncul sebenarnya adalah melibatkan wilayah lain. Jadi waktu itu kasus pendidikan terkait dengan waktu PJJ pandemi kuat, itu banyak sekali kasus-kasus di mana anak dikeluarkan karena tunggakan SPP gitu ya. Itu memang ada beberapa kasus. Kemudian yang barangkali cukup viral, mendengung ya Pak, cukup viral terakhir itu ya seorang ayah ya, yang kemudian membunuh anak gitu dengan juga istrinya gitu, melukai istrinya. Itu tentu menjadi perhatian bagi kami juga, dan sekarang yang sedang dalam proses ya adalah kasus yang dilaporkan ke kami juga Bu, terkait dengan SDN Negeri Pondok Cina 01 ya, tapi laporannya baru masuk kemarin pagi, orang tua murid yang datang langsung ke KPAI. Tentu kalau segala hal pengaduan kami harus memproses ya, bagaimanapun rencananya memang kita akan segera tindak lanjuti. Nah, mengenai kekerasan ya, kalau kami KPAI mengingatkan bahwa di Indonesia kekerasan terhadap anak itu sangat tinggi. Tetapi kalau mengikuti pengaduan, data kami itu pengaduan, sebenarnya terjadi penurunan kekerasan terhadap anak pada tahun 2022 dibandingkan pada tahun 2021. Untuk kasus anak dengan klaster yang kita menyebutnya adalah perlindungan khusus anak. Perlindungan khusus anak tuh nggak apa-apa ya Bu, lanjut aja ya. Kalau aja kita break ya. Oke, baik Pak. Tanggal itu ada 15 sebenarnya klaster perlindungan khusus anak. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa ada banyak kasus yang cukup mengerikan di negeri ini, di mana anak-anak ini sudah melakukan pada usia di bawah betul-betul usia yang bahkan menurut SPPA itu nggak bisa dihukum ya Pak. Yaitu kasus Nganjuk misalnya, di mana anak umur 11 tahun memperkosa teman sepermainannya umur 7 tahun di lapangan saat mereka sedang bermain bersama. Caranya anak yang 11 tahun ini memukul menggunakan yang sudah dia siapkan semacam kayu, dipukulkan kepala si anak sehingga anak ini pingsan yang perempuan. Lalu dibuka celananya dan dilakukan pemerkosaan, yaitu penetrasi ya, jadi kelamin dengan kelamin. Sebelum tuntas ternyata si anak perempuan ini tersadar dari pingsannya. Lalu anak yang memperkosa lari. Nah, anak yang perempuan ini pun lari pulang ya, dengan meninggalkan tadi celana yang masih ada di lapangan. Nah, itu teman yang biasa bermain. Jadi bayangkan anak umur 11. Nah, ketika proses dilakukan, ternyata anak ini kecanduan pornografi di usia 11 tahun. Bermula dari saat pandemi, di mana dia nggak punya handphone, pinjam handphone orang tuanya. Lalu orang tuanya ini ternyata sering sekali menonton pornografi, sehingga anak ini akhirnya menjadi kecanduan, kan tiap pakai muncul. Nah, lalu dia mempraktekkanlah kepada anak perempuan usia 7 tahun yang menjadi teman sepermainannya. Jadi sebenarnya kesalahan anak itu tidak berdiri sendiri, tapi ada faktor lain ya, ada faktor orang dewasa di sekitar anak. Kasus ini tidak bisa diproses karena berdasarkan SPPA, proses pengadilan itu hanya bisa dilakukan pada anak usia 12 ke atas. Jadi ketika dia 11, ini kemudian prosesnya berbeda. Lalu kasus yang cukup mengejutkan lagi adalah peristiwa di Magelang.
seorang anak umur 13 tahun itu bisa melakukan perencanaan pembunuhan pada temannya yang usianya juga 13 tahun. Gara-garanya handphone. Anak pelaku mencuri handphone anak korban. Anak korban melapor. Dia nggak tahu siapa yang nyuri sebenarnya. Dia lapor ke wali kelas kemudian memutuskan menggeledah. Saat mau digeledah, secara diam-diam anak pelaku mengembalikan handphone pada anak korban dengan mengatakan, bilang sama bu guru kalau handphone kamu tuh kamu lupa. Jadi dia bilang, bu ketemu, saya tadi lupa naro. Lalu nggak jadi penggeledahan. Tapi si anak pelaku merasa terancam. Nih kalau saya diamin, jangan-jangan dia suatu saat bilang kalau saya ngambil. Akhirnya kebetulan anak korban itu baru tinggal di kota itu 1 bulan. Lalu dia kebetulan nggak kebagian buku teks 1 mata pelajaran. Anak pelaku menawarkan, bagaimana kalau fotokopi? Saya antar jemput, jadi kamu minta uangnya aja, saya antar ke tempat fotokopi dengan motor. Anak ini dijemput motor, tapi hari itu tidak pernah kembali. Pukul 23 warga mencoba mencari dan ketemu di kebun kopi. Anak ini sudah meninggal. Ternyata dia dipukul menggunakan batu. Setelah pingsan dia ditusuk pakai pisau, lalu ditutup daun. Ya, jadi bayangkan anak umur 13 tahun juga bisa melakukan itu. Peristiwa yang cukup mengenaskan lagi adalah pengeroyokan yang dilakukan oleh sejumlah anak. Jadi ada 9 anak melakukan pengeroyokan di sebuah MTS di kota Mubagu, Sulawesi Utara. Anak ini kata-kataan nama ayah. Kemudian anak pelaku meminta bantuan 8 anak temannya untuk menganiaya korban. Anak korban masuk ke musola, ya, itu musola sekolah, sudah wudhu dia. Ditangkap oleh 8 orang, dibanting, lalu ditendang-tendang. Misalnya kasus kekerasan di sekolah, itu terjadi tadi anak itu dibanting, ya, kemudian ditendang-tendang dengan 9 orang. Setelah itu dia pulang sekolah, malamnya ketika buang air besar, dia tuh mengeluarkan darah. Lalu orang tuanya memutuskan untuk membawa anak ini ke rumah sakit. Dokter segera melakukan pemeriksaan dalam, ronsen, dan ternyata terjadi usus itu hancur sehingga terjadi pelengketan, dan karena ada konsumsi yang masuk, itu makanannya masuk, sehingga terjadi luka pada bagian-bagian yang mengalami kehancuran itu, sehingga kemudian ketika buang air itu darahnya keluar. Nah, anak ini kemudian dokter menyarankan untuk operasi segera, pemotongan pada bagian yang mengalami kehancuran tadi. Ketika proses operasinya lancar, masuk ruang ICU, drop terus, dalam 24 jam setelah operasi meninggal. Nah, saya ingin mengatakan begini, kenapa kasus-kasus itu saya ungkapkan? Karena kita terkejut semua bagaimana seorang anak bisa melakukan semua tindakan itu. Dia tidak mungkin tiba-tiba melakukan kalau dia tidak mengalami kekerasan juga. Biasanya anak-anak yang mau melakukan kekerasan atau melakukan pembulian atau kekerasan dalam bentuk lain di sekolah, itu karena dia mengalami pengasuhan, biasanya pengasuhan negatif di dalam rumah. Dia sering dipukul, dicaci, dimaki sejak dia kecil dan bertumbuh. Dia nggak mungkin ngelawan orang tuanya, di mana hidupnya sangat bergantung kan pada orang tua. Tapi rasa sakit itu dia akan simpan. Ketika dia bertemu orang lain yang lebih lemah, biasanya dia akan lampiaskan. Nah, disitulah kita sering dengar ada anak pembuli, dianggap anak nakal. Itu sebenarnya dia punya masalah secara psikologi akibat kekerasan yang dia terima. Begitupun anak-anak yang sudah bisa merencanakan pembunuhan. Itu pasti dia punya rasa sampai bisa menyakiti orang lain, ya karena dia nggak bahagia. Orang yang bahagia akan bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Orang tua ini juga bukan orang-orang tua yang bahagia dan sehat mental ketika dia melakukan kekerasan pada anak-anaknya. Begitupun ketika seorang istri, misalnya ada 3 kasus setidaknya kami catat tahun ini, membunuh dulu anaknya dengan cara diracun, kemudian ibunya bunuh diri dengan racun juga. Karena ayahnya tidak bertanggung jawab, si ibu merasa tidak ada juga yang peduli dan menolong mereka.
dia memutuskan mengakhiri hidupnya dalam keputusasaan. Kalau meninggalkan anaknya dalam keadaan hidup, dia ragu siapa yang ngurus, sehingga anak itu dia bunuh dulu baru dia bunuh diri. Kasus yang berikutnya misalnya seorang ibu membawa anaknya ke hotel, membunuh anaknya dengan dibekap bantal, setelah itu ibunya gantung diri di hotel itu juga. Nah, kasus-kasus ini menunjukkan bahwa ketika tidak sehat mental seorang perempuan, seorang ayah, seorang ibu, maka pelampiasan kepada anak. Dan anak-anak yang mengalami kekerasan biasanya dia akan melakukan peniruan, dia akan melampiaskan rasa marah di hatinya juga dengan pihak atau dengan dengan orang lain yang dinilai lebih lemah dari dirinya. Akibatnya ini kekerasannya nggak pernah putus. Kalau anak ini nggak pernah diobati, secara kesehatan mental tuh sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kalau dia tidak bisa disembuhkan atau dia tidak pernah mendapat pertolongan psikologi, maka jangka panjangnya adalah ketika dia punya anak, dia akan melakukan kekerasan kembali pada anaknya karena ada trauma atas situasi yang mirip. Akhirnya dia melakukan pada anaknya melakukan pada cucunya, maka kekerasan ini tidak akan pernah putus. Jadi oleh karena itu kami KPAI mengingatkan bahwa penting sekali menjadi ayah ibu yang sehat mental, karena kalau kita menjadi ayah ibu yang sehat mental, kita itu bisa membesarkan anak-anak kita dengan optimal, anak-anak kita akan bahagia dan tumbuh kembang secara optimal. Sebaliknya ketika ayah ibunya tidak sehat secara mental, kemudian juga menjadi korban-korban kekerasan, maka kekerasan itu akan terus berulang. Kalau sekolah mengeluarkan anak pembuli, ya tapi tidak pernah memberikan fasilitas pengobatan secara psikologi dengan P2T P2A misalnya, maka kita sama dengan memindahkan masalah aja. Nah, kalau kita hanya memindahkan masalah, akar masalahnya di orang tuanya. Nah, ini harusnya meminta bantuan. Anak ini kan nggak mungkin menolong dirinya sendiri, ya namanya anak. Nolong diri dari orang tuanya, dia nggak mungkin lapor. Nah, ini pun kalau kita semua membangun sehat mental pada semua orang, terutama ayah, calon ayah dan ibu, maka sebenarnya polisi juga lebih ringan terhadap kasus-kasus kekerasan misalnya di dalam rumah tangga maupun di lingkungan pendidikan. Demikian, terima kasih. Dari media morningnewsmagazine.com, saya bertanya kepada kedua ibu, kekerasan yang terjadi pada anak itu dibilang tadi terkait dengan kesehatan mental orang tua. Saya mau tanya, bagaimana nih orang tua bisa pada sehat mentalnya agar bisa menekan angka kekerasan pada anak? Dan untuk Ibu Eni, saya mau tanya, Ibu selaku kasih Pak Kota Depok, saya mau tanya, keberadaan PAUD di Kota Depok itu bisa menekan berapa persen atas terjadinya beberapa kasus kekerasan anak di Kota Depok selama ini? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh mana penelitian bahwa Kota Depok dulu sebagai kota pendidikan belum jadi kota metropolitan, artinya sebagian dari kota yang berkembang penyangga ibu kota. Sejauh mana permasalahan yang timbul, permasalahan yang menimbulkan permasalahan yang timbul akibat pertumbuhan kota terhadap anak, kegiatan seperti apa, dan ada juga penelitian kaitan dengan masalah ekonomi yang mempengaruhi tingkat kenakalan ataupun tingkat kekerasan pada KDRT dan juga pada satu lagi mungkin buat ibu untuk Kota Depok kaitan dengan apa? Sejauh mana Bu keberadaan sekolah yang menangani atau menampung anak ABK di Kota Depok dan pertumbuhannya seperti apa? Terima kasih. Atas pertanyaannya, yang pertama terkait dengan formulasi gitu, mungkin lebih tepatnya sebenarnya sih SOP ya Bu kalau penanganan, karena di setiap kota sebenarnya kalau misalnya kita menemukan kasus-kasus, kalau sekarang Kemendikbud
membentuk Pokja. Pokjanya itu disebut oleh Menteri sebagai Pokja 3 dosa besar. Sebenarnya ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Pokja 3 dosa besar itu adalah pertama perundungan, yang kedua kekerasan seksual, yang ketiga adalah intoleransi. Bahwa kasus-kasus kekerasan terjadi di pendidikan itu baru kali ini seorang menteri, berarti atas nama negara ya, mengakui bahwa di pendidikan terjadi 3 hal ini. Untuk perundungan saya tadi sudah memberi contoh, tapi kalau terkait dengan kekerasan seksual apakah terjadi? Banyak banget. Tidak hanya terjadi sebenarnya di pondok-pondok pesantren, tetapi sekolah-sekolah yang tidak berbasis asrama pun terjadi. Misalnya saja kasus yang saat ini baru terjadi dan sedang kami tangani. Ada SMP negeri di Kabupaten Batang, itu 45 anak perempuan menjadi korban kekerasan seksual dari satu guru. Dia guru agama, seorang PNS, sekaligus adalah pembina OSIS. Dia membuat sebuah mekanisme pemilihan pengurus OSIS. Jadi banyak betul yang mau jadi pengurus OSIS. Lalu dengan dalih sebuah tes, dia menciptakan tes yang gak cuma tertulis aja, tapi ada namanya tes kejujuran dan tes kedewasaan. Saat tes kedewasaan, ini aneh betul sekolah tidak sama sekali mendampingi si guru. Jadi guru ini sebagai pembina OSIS satu-satunya yang melakukan. Yang terjadi kemudian dilakukan sepulang sekolah, dan itu dilakukan di ruang kelas, di ruang kepala sekolah, dan ada 45 siswi. Setelah satu siswi melapor kepada orang tuanya bahwa dia mengalami pencabulan, jadi sebagai tes kedewasaan dia dibilangin, kamu harus buka baju ya dan celana untuk saya tahu kamu ini udah dewasa apa belum, udah pantas belum jadi pengurus OSIS. Lalu itu satu anak ini melapor ke orang tuanya langsung ke polisi. Begitu dilaporkan kepada kepolisian, polisi meminta seluruh anak yang mendaftar OSIS jika mendapatkan perlakuan yang sama silahkan melapor ke polisi. Tentu orang tuanya semua panik dong, segera menanyakan kepada anak-anaknya. Ternyata semua mengalami, bahkan 10 dari 45 mengalami perkosaan. Jadi itu dibuktikan juga dengan menggunakan visum, dan dari psikolognya yang menyatakan baru di tahap awal aja pemeriksaan atau pada lapis pertama, anak-anak ini sudah mengalami trauma, stres akibat perlakuan yang diterima dari gurunya. Jadi kekerasan seksual itu nyata terjadi di sekolah-sekolah. Jadi memang ini penting banget membangun sistem pencegahan, karena melakukan perlindungan adalah harus membangun sistem pencegahan. Jadi kalau sistem pencegahannya buruk, maka akan terus terjadi. Contohnya, kenapa tidak ada CCTV? Kenapa harus gurunya sendiri? Jadi sesungguhnya di setiap sekolah kalau pakai Permendikbud 82 tahun 2015, maka wajib membentuk satuan tugas anti perundungan setiap sekolah atas perintah Permendikbud. Faktanya banyak sekolah tidak melakukan, bahkan sekolah-sekolah yang memproklamirkan diri menjadi sekolah ramah anak. Yang kedua adalah buat SOP-nya. Jadi pencegahan itu harus dibikin SOP juga, siapa yang melakukan, apa yang harus dilakukan. Nah, lalu Satgas ini terdiri dari perwakilan orang tua, perwakilan murid, perwakilan guru, plus kepala sekolah. Jadi kalau anak atau orang tua khawatir mengadu pada sekolah, maka bisa digunakan orang-orang yang berada dalam Satgas. Lalu yang berikutnya adalah sistem pengaduan. Sistem pengaduan tuh nggak boleh tunggal. Jangan cuma sekolah itu. Bagaimana kalau pelakunya pimpinan sekolah? Siapa yang bisa memproses? Jadi harus Dinas Pendidikan harus buat Satgas, Dinas Pendidikan juga harus bikin kanal pengaduan. Kemendikbud sudah memulai dengan membuka kanal pengaduan. Jadi bisa KPAI juga kanal pengaduan. Jadi itu dicantumkan di sekolah. Kan kalau ada tulisan-tulisan mengadu ke sini, ada Satgas, orang kan masih mikir mau melakukan tuh tidak sebebas kalau nggak ada sistem ini.
Jadi penting betul sebenarnya melakukan itu. Nah, yang berikutnya memang harus bekerja sama dengan pihak terkait, termasuk yang kita sebut dengan psikolog. Jadi sekaligus menjawab pertanyaan kedua, kayak SD dan PAUD kan nggak punya psikolog ya Bu. Nah, tidak punya BK. Lalu bagaimana dengan anak-anak dan orang tua yang memang punya masalah kesehatan mental? Jadi ada anak, ini misalnya saya menangani ya. Jadi anak ini satu sekolah mau ngeluarin anaknya kalau anak ini nggak keluar. Jadi anak ini harus dikeluarkan padahal masih TK. Penyebabnya apa? Anak ini tuh setiap buka bekal, lalu lihat temennya ada yang bawa ayam, ayamnya direbut, terus bukan dimakan, diludahin. Jadi si anak ini pun nggak akan makan bekalnya itu. Lalu kenapa harus keluar? Kenapa kita tidak mencari tahu kenapa nih anak suka ngeludahin ayam? Lalu kami menawarkan, bisa nggak assessment dilakukan secara psikologi baik kepada orang tuanya maupun kepada si anak. Saat di assessment ternyata anak ini waktu kecil kalau lagi makan itu selalu dicekokin ayam gitu loh. Dia nggak mau tapi dipaksa-paksa. Akhirnya nih anak tumbuh kebencian pada ayam. Jadi setiap ngelihat ayam matang, ludahin. Siapapun jadi harus benci pada ayam dan gak boleh makan ayam. Nah ini bisa gak disembuhin? Bisa. Jadi kan bukan ngeluarin anak ini, tapi bagaimana menyembuhkan mental si anak yang mengalami trauma akibat pemaksaan atau dicekokin makan dengan menggunakan ayam sejak dia masih kecil. Nah termasuk kekerasan. Jadi kekerasan itu juga. Jadi ada guru TK itu mengadu kepada kami. Anak ini lebam-lebam ya Bu. Terus Bu punggungnya juga ada lebam. Nah lalu saya bilang kira-kira menurut anak itu gimana? Anak itu nggak pernah kami tanya, tapi kami tanya orang tuanya. Jawab orang tuanya jatuh. Nah terus saya bilang kalau begitu anaknya coba diajak assessment dengan psikolog P2 TP2A. Nah ketika ditanya ternyata anak ini dengan jujur ya, karena pendekatan psikolog kan beda sama kita yang awam. Ternyata muncul bahwa itu dipukuli oleh orang tuanya. Kan berarti masalahnya adalah, dan anak ini termasuk bandel dianggapnya di sekolah, pembuli gitu, tukang mukul. Kalau lagi temannya salah dipukul, ya karena dia mengalami hal yang sama. Kan nyontoh ya. Nah akhirnya kami meminta supaya ini di orang tuanya maupun orang tuanya juga mendapatkan terapi. Karena kalau anaknya doang yang sembuh tapi masih dipukulin ya nggak akan sembuh-sembuh. Jadi ini harus bersama orang tua. Nah disinilah pentingnya dinas pendidikan sebenarnya bekerja sama dengan P2 TP2A, dengan dinas PPA, dengan dinas sosial karena mereka punya Peksos untuk membantu ya masalah-masalah psikologi yang dialami oleh murid maupun oleh orang tua gitu, karena ada keterbatasan sekolah dalam melakukan itu. Jadi guru-guru juga nggak boleh mendiamkan karena membiarkan kekerasan di pasal 76C di pasal 76 itu 76C itu sangat jelas menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan termasuk membiarkan, bukan cuma melakukan, ikut serta melakukan terhadap anak ya, itu juga membiarkan termasuk. Nah kemudian apalagi anak-anak ABK. Anak-anak ABK ini banyak punya masalah. Kami dapat pengaduan dari Depok ya, salah satu sekolah swasta cukup mahal. Anak ini autis, kemudian dia dibully oleh teman sekelas. Lalu ibunya, ketika anak itu ngadu ke ibunya bilang, coba kamu bilang ke wali kelasmu dulu. Wali kelasmu adalah guru, dia tidak cuma guru tapi dia orang tuamu di sekolah. Anaknya kemudian coba cerita, gurunya ngedengerin, bahkan punggung si anak dielus-elus. Terus gurunya bilang gini, ya udah kamu nggak usah temenan aja sama anak-anak itu. Lalu anak ini nanya, kalau saya nggak temenan sama mereka tuh saya temenan sama siapa? Kan dia baru kelas 1 SD, masa dia teman sama anak kelas 6 SD? Kan nggak mungkin. Lalu gurunya mikir lagi waktu anaknya ngomong gitu. Nah lalu gurunya bilang, ya udahlah kamu sabar aja, biar Tuhan yang membalas. Nah urusan bully aja gurunya nggak mau nyelesain tapi ngerepotin Tuhan juga kan. Nah padahal dia bisa melakukannya. Itu yang saya maksud dengan kepekaan. Jadi hal-hal begitu
ya harus diadukan. Jadi kalau ibu katakan seperti apa formulasi, mungkin lebih tepat adalah mekanisme dalam mengatasi hal-hal seperti itu. Bagaimana daerah OPD-nya atau SKPD-nya itu saling tidak cuek, tapi tidak kerja sendiri-sendiri, tapi terjalin. Itu menjadi hal yang penting. Lalu mengatasi kesehatan mental pada anak-anak maupun orang dewasa, tadi saya sudah jawab sekaligus ya, bahwa ya gunakan aja. Kalau di DKI Jakarta dengan Yogyakarta, di setiap puskesmas kecamatan punya psikolog klinis. Jadi kalau punya BPJS gratis menggunakan psikolog klinis. Nah, tetapi saya nggak tahu kalau di Depok ya, apakah setiap puskesmasnya sudah ada. Yang kedua adalah P2 pasti punya. Mungkin itu bisa dimanfaatkan karena TP2A itu untuk anak dan perempuan korban kekerasan. Jadi bisa mendapatkan haknya untuk direhabilitasi. Nah, terakhir terkait dengan penelitian ya Pak. Kalau penelitian itu kami tidak tahu, apalagi kalau penelitiannya terkait Kota Bogor misalnya, Kota Depok kami tidak tahu ada atau tidak. Tetapi kalau penelitian secara umum, berbagai bentuk kekerasan itu bisa menimbulkan, bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Otak anak yang orang tuanya suka marah-marah atau dia sering dimarahin, itu sebenarnya membentuk bawah sadar itu adalah hal kekerasan itu akan terus tuh dia ingat. Trauma ini bisa ke bawah hingga dia dewasa, apalagi kekerasan seksual itu sangat membekas. Dari anak nggak paham bahwa itu kekerasan seksual, sampai kelak dia tahu, oh dulu saya diginiin itu bentuk kekerasan seksual. Jadi rasa sakit itu kalau nggak pernah diobatin secara psikologi akan terus muncul. Ketika dia menikah, dia juga akan mengalami ketakutan pada pasangannya, rasa sakit ketika berhubungan badan karena traumanya. Jadi betapa ini bahaya banget untuk seorang anak kekerasan itu. Jadi kalau guru-guru dulu pernah bilang, saya dulu nggak ada undang-undang perlindungan anak, kami baik-baik aja, sering ditendang, dipukul, ditabok, nggak masalah. Yaitu dulu. Kenapa berubah lewat konvensi hak anak? Ya karena seluruh dunia sadar dampak kekerasan itu buruk pada tumbuh kembang anak. Bentak aja otak anak ciut. Jadi kalau bapak ibu punya anak, itu dulu kecilnya suka dibentak-bentak, suka dijewer, suka disentil, kan ini deket banget sama otak ya. Pukul kepalanya, maka wajar kalau dia pas belajar lemot karena dia mengalami penciutan pada otaknya gitu. Nah ini sangat penting sebenarnya diketahui para orang tua. Jadi kalau belum sehat mental, kita belum siap secara mental, nggak usah punya anak dulu karena kasihan anaknya gitu. Dia akan selalu menjadi pelampiasan kemarahan. Lalu guru-guru bilang, oh murid saya udah jadi orang datang ke saya dan bilang, Bapak saya jadi begini karena dulu pernah Bapak tampar. Apa iya? Apa ada orang yang ngomong begitu? Dia jadi orang karena upayanya, usahanya, bukan karena ditamparin gitu. Jadi ini hal yang sebenarnya menurut saya mesti diluruskan. Dan tiap bertemu dengan teman-teman guru, itu kerap kali ini menjadi hal yang defensif banget untuk yang kayak begini. Padahal sampai saya ditanya, ibu batasan melakukan kekerasan yang boleh apa? Ya saya akan tetap jawab, nggak boleh. Terhadap anak nggak boleh. Apapun alasannya, mendisiplinkan, mendidik, nggak boleh dengan kekerasan. Mungkin itu beberapa contoh aja ya, karena tidak dipukul pun anak bisa kok ngalami trauma ya, misalnya psikis. Itu pun bisa. Ya ada anak di Sumatera Utara, dia lupa membawa kompos, dihukum menjilat WC 12 kali jilatan. Pada jilatan keempat dia muntah. Berikutnya setiap sampai pintu gerbang sekolah dia muntah dan gak bisa lagi sekolah di situ. Anak ini mengalami kekerasan psikis, padahal dipukul enggak, diapa enggak, toh tetap kena. Jadi betapa seorang anak itu ya harus kita jaga tumbuh kembangnya agar dia menjadi tumbuh kembang optimal, bisa meraih masa depan yang lebih baik. Saya pikir itu. Terima kasih.